bin Sumaid Nata'ala Allah bituli hayatih fi khairin wa afiyah. Semoga beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca mukadimah pada malam hari ini. Mukadimah Al-Huzan bin Ibrahim bin Smith, dan pas ketepatan juga mukadimahnya kita baca di dar atau di rumah bin Sumaid. Berkah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul kitab. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatammilu as-shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulul naf'at. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdullah khairul makhluq fil ardi was samawati wa ala alihi al-ma'adin al-hikmati وأمن الأمة والمفاتيح الرحمات وأصحابه النجوم الاهتداء ومصابيح الاقتداء وتابعهم بإحسان إلى يوم الميقات في كل لحظة أبدا عدد ما أحاط به علم الله ومداد كلمات الله التامات. أما بعد، قال الفقيه إلى الله جامع هذه الورقات الراجي من ربه أن يصلح له جميع المقاصد والنيات ويبارك له في العلوم والأعمال الصالحات. اعلم أيها الأخ الحبيب الأدنى والصديق الأوفي الأحنى، ورزقني الله وإياك التخلق بأخلاق أسمائه الحسنى والعثور على المطالب الأسنى والمشارب الأهنى، وأنني لما وقفت على كلام سيدنا الإمام العارف وقدوة السالكين الحبيب أحمد بن زين الحبشي نفعنا الله به وبسائر السلف الصالحين، وهو قوله رضي الله عنه بتعريف لطريقة السادة العلويين: طريقة السادة الأبي علوي إنما هي العلم والعمل والورع والخوف من الله والإخلاص له عز وجل. نفله سيدنا الإمام إدروس بن عمر الحبشي رضي الله عنه في كتاب أجل اليواقيت الجوهرية. ثم قال: انظر إلى كمال تحقيق رضي الله عنه وسعة إطلاعه وكثير باعه جمعا نعتهم الشريف ووصفهم المنيف في 5 كلمات و5 حالات انتهى. Alhamdulillah, ini mukadimah sih, belum sempurna mukadimahnya, tapi inti daripada mukadimah ini Al-Huzan bin Ibrahim bin Smith, beliau menulis kitab ini dengan Hadisawi, menggambarkan daripada Tariqah Al-Abi Alawi. Semua yang ada di kitab ini yang dibahas hanya 5 saja, yaitu apa? Tariqahnya Ba'alawi, Tariqah Alawiyah. Kemarin sudah dijelaskan Alawiyah. Kemarin sama saya dijelaskan Alawiyah. Ya, Alawiyah ini apa itu Alawiyah? Siapa itu Alawiyin? Alawiyin adalah orang yang nasabnya kembali kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Imam al-Muhajir. Jadi semua yang kembali ke Al-Imam Alwi bin Ubaidillah. Karena pertama kali orang yang namanya Alwi adalah Alwi bin Ubaidillah, dijuluki Alwi al-Muhtajir. Itu pertama kali. Karena apa? Karena abahnya itu Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah pertama kali orang yang hafal nasabnya. Jadi yang pertama kali menghafal nasabnya adalah Sayyidina Ubaidillah. Karena apa? Karena keturunan dzurriyyah bagi Rasulullah SAW itu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi kembali di zamannya Al-Imam Muhammad Al-Makki, ada kitab yang menjelaskan nama kitabnya Qutul Qulub. Itu karya daripada Syekh Al-Imam Haramain di zamannya Syekh Muhammad Al-Makki. Kitabnya dikenal oleh para ulama sebelum terkenalnya kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Kitab tasawuf adalah Qutul Qulub.
hanya hati. Itu imam besar di Masjidil Haram. Dia punya halaqah di Masjidil Haram dan semua murid-muridnya dari Masyriq sampai Maghrib kumpul di majelisnya Syekh Muhammad Al-Makki. Di zaman itu hadirlah Sayyidina Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah ini hadir di majelisnya Syekh Muhammad Al-Makki. Karena banyak keturunan Rasulullah dari Maluku, dari mana-mana hadir di majelis itu, tapi tidak ada yang menghafal nasabnya. Yang pertama kali menghafal nasabnya adalah Sayyidina Ubaidillah. Sehingga disepakati oleh semua ulama, diketok palu oleh Imam Syekh Muhammad Al-Makki di Masjidil Haram di zaman tersebut. Ini yang nasabnya kembali kepada Sayyidina Husain. Sehingga banyak dari Sayyidina Hasan itu pada ada yang menghafal nasab secara hafal sempurna, kecuali Imam Ubaidillah. Dan dikatakan oleh ahli nasab, ilmu nasab karena ilmu nasab itu ilmu yang luas. Cabang memang awalnya adalah cabang daripada ilmu sejarah, tetapi ilmu nasab punya fun sendiri, punya bahkan bukan nasab alwi saja, nasab kabilah. Bahkan kita pelajari nasab daripada nasab pohon kurma, ada ilmu. Kalau kurma ini dikawinkan dengan ini, kurma apa namanya? Itu ada ilmu nasab. Nah, sehingga di dalam ilmu nasab juga dikatakan yang namanya Alawiyin, semua orang yang kembali nasabnya kepada Alwi bin Ubaidillah. Jadi walaupun dia Sayyidina Husain, nasabnya kembali ke Sayyidina Husain, tidak itulah Alawiyin. Karena apa? Alawiyin syaratnya adalah nasab itu kembali ke Alwi bin Ubaidillah. Dari Imam Ja'far As-Sadiq dan Musa Al-Qadhi dari Sayyidina Husain. Tapi kalau ada turunannya tidak dikatakan Alawiyin. Karena apa? Faedahnya adalah Alawiyin hanya yang nasabnya kembali kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Tetapi yang dari Hasan, yang dari Husain, yang selain dari Alwi bin Ubaidillah dibilang Alawiyin nasab, bukan Alawiyin. Alawiyin nasab. Alawi. Jadi ada dua, bisa Alawi nasab itu dari Hasan dan Husain. Karena apa? Karena Alawiyin pasti Alawi. Tapi kalau Alawi belum tentu Alawiyin. Bedanya di situ. Alawi. Jadi Alawiyin nasab karena apa? Karena Al-Imam kisahnya ditulis oleh Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Al-Imam Ibn Mubarak terkenal kisahnya, yang pernah pergi haji. Imam Ibn Mubarak ketemu di tengah perjalanannya seorang syarifah yang makan bangkai. Itu terkenal itu kisahnya, ada di kitab Ihya. Kita tidak pernah makan bangkai, betul, 3 hari tidak makan, tidak minum, ada mati. Akhirnya bangkai yang dimakan. Akhirnya dia nafkahi semua perjalanan hajinya, dia kasih ke orang tadi. Dan disebutkan di Imam Al-Ghazali di syarah kitab tersebut menyebutkan orang tadi, perempuan tadi adalah Alawiyin nasab, bukan Alawiyin karena dia dari Sayyidina Hasan. Alawiyin nasab itu zaman dulu. Nah, sehingga itu pembahasan minggu lalu sebenarnya Alawiyin nasab dan Alawiyin nasabnya Alawiyin. Begitu juga syarif. Kalau dari kaidah bahasa Arab yang dari Sayyidina Husain itu syarif dan syarifah. Kalau dari Sayyidina Hasan, Sayyid dan Sayyidah. Dan dari Sayyidina Husain, syarif. Dari Sayyidina Husain, syarif. Kalau dalam kaidah ilmu nasab. Semua yang, tapi kita sekarang pakai Sayyid, ya sudah disebut juga. Tapi dalam kaidah nasab ya, yang laki dari Sayyidina Husain, syarif. Tapi kalau di Hadramaut dipakai dua-duanya. Kalau pengumuman meninggal atau apa di masjid, As-Sayyid, kalau perempuan, kalau dia dari Sayyidina Husain, As-Sayyidah, As-Syarifah, dua-duanya dipakai. As-Sayyid, As-Syarif, dua-duanya dipakai. Tapi kaidah di dalam ilmu nasab, yang keturunan dari Sayyidina Husain, yang lakinya dibilang Syarif, yang perempuannya dibilang Syarifah. Kalau kita kan sekarang Syarifah saja di sini, yang perempuan ya, yang lakinya Sayyid. Tapi yang aslinya yang lebih pas adalah yang tadi. Kalau yang Sayyidina Hasan baru dia Sayyid dan Sayyidah. Di sini tadi dikatakan Al-Habib Zain bin Ibrahim Al-Sumit, beliau membuka kitab ini dengan mukadimahnya nanti akan memperincikan daripada kumpulan, karena yang menyusun Tariqah Al-Ba'alawi adalah Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, dan dikumpulkan oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi membuat sebuah kitab penjelasan tentang tariqah tersebut dari 5 yaitu ilmu, amal,
kemudian wara, kemudian khauf, dan ikhlas. Ini fondasi daripada Thariqah Al-Ba'alawi. Thariqah Al-Ba'alawi fondasinya 5 dan diperjelas oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di kitabnya, dan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumi di dalam kitab ini menjelaskan 5 hal tersebut insyaallah taala, dan insyaallah dilanjutkan nanti mukadimahnya pada berikutnya, dan kita mengambil daripada ilmu, amal, dan yang penting ilmu, karena apa? Karena sebaik-baiknya ilmu tanpa amal juga kurang bagus, tapi yang penting yang pertama adalah fondasi adalah ilmu. Begitu juga dikatakan agrabu, alhamdulillah kita memperbanyak sholawat tadi, agrabu majlisan yaumul qiyamah aktsaruhum alaihi salat. Majlis yang paling dekat nantinya adalah majlis yang itu memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawatnya kita tadi dengar nama Rasulullah. Cuma perlu juga nanti dari yang kemarin disampaikan di Qiyam ya. Di Qiyam itu yang lebih pasnya bi Rasulillah di 2 bait. Kalau setelahnya baru ya Rasulullah. Tapi ada juga tambahan juga di sini supaya kita lebih pas membacanya. Salah satunya di dalam Quran tadi kita membaca di pembukaan ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Di situ sudah banyak salawat, sebenarnya bukan tempatnya salawat. Nabi disebut, coba lihat artinya. Kalau kita lihat artinya, biasanya orang ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wah, belum bersalawat. Alhamdulillah di situ. Lebih pasnya alhamdulillah, bukan salawat. Karena apa? Belum disuruh salawat. Kapan disuruh salawat? Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Di situ baru perintah. Pas diperintah kita diam. Nah, tadi disuruh salawat, yang salawat sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Perintahnya di situ. Tapi tidak ada salawat 1-2. Padahal perintahnya itu sebelum diperintah itu salawat. Tidak apa-apa, cuma kurang pas saja. Boleh cuma kurang pas. Sebenarnya kalau di Hadramaut ada yang salawat dulu diketawain bu. Ya, baru dengar nabinya saja dia pahamnya nabi saja. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allahumma shalli. Sehingga kita tergolong orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di apa namanya? Pas innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya itu ya ayyuhalladzina situ perintah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Masalah yang tadi, masalah cuma ada sebenarnya apa saja ada suri atas mana enggak, bukan hadis bait begitu misalnya apa ahli bait Rasulullah. Ahli bait itu semua yang di rumahnya Rasulullah, yaitu istri-istri Rasulullah, yaitu dzurriyyahnya masuk ahli bait. Tapi kalau dzurriyyah itu keturunan sampai akhir zaman namanya dzurriyyah. Ketika ahli bait ahli bait Rasulullah cuma termasuk karena apa? Karena dzurriyyah pasti ahli bait. Tapi kalau ahli bait itu dzurriyyah. Karena apa? Istri-istri masuk di situ. Istri-istri dzurriyyah apa? Enggak, bukan. Sedikit mungkin juga tambahan bahwa sambilannya tidak apa-apa. Karena apa? Karena setelah Qiyam itu kalau kopi masuk akan banyak salawatnya malaikat. Amalannya para salaf kita suka minum kopi. Yang minum teh ikut ahli kali habsyi ya. Suka apa namanya? Suka teh. Ahli kali habsyi. Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim dan yang lain kebanyakan salaf kopi ini minumannya salaf. Karena apa? Karena selagi mulut kita bau kopi, malaikat bersalawat. Bukan hadis tapi itu adalah kalam yang Rasulullah. Belum ada dapat kopi banyak sekali juga. Yang dianjurkan di setiap majelis ada kopi. Maulid ada kopi, ada kopi. Kalau pokoknya majelis sebagian sekali adalah kopi. Nah, jadi kalau yang tadi pertanyaan saya tambahkan sedikit bahwa di situ ada istilah al-imam. Kalau tadi kita bilang bedanya Husain dan Hasan, Sayyid dan Syarif.
Dari zaman dulu Hussein semua Sayyid Syarif dikenalnya di daerahnya namanya Syarif karena Sayyidina Hasan banyak di Maroko sehingga banyak dibilang Sayyid. Nah, kalau di Basrah Imam Muhajir dan kakek-kakeknya sampai Ali Al-Hurairi itu di Basrah, Irak. Cuma beliau dipanggil di sana dikenal Syarif, Syarif. Karena daerah itu mengenalnya seperti itu. Maroko Sayyid dikenal. Kita kenal Cucu Rasulullah Hasan bin Hussein. Penyabaran punya apakah dia mereka ini juga adalah diaktifkan banyak kita paling dari Hussein aja. Ya banyak jadi apa namanya duriah dan yang pertama kali sejarah kalau sejarah itu sekali di Bakar As-Sakra pertama kali membuat sejarah di Hadramaut dulu belum ada sejarah tapi sejarah yang pertama itu tadi Imam Ubaidillah ini orang yang pertama kali menghafal nasabnya. Sebelumnya tidak ada yang menghafal karena dia dikatakan oleh Imam Muhammad al-Makki sehingga tidak ada khilaf karena dia turun-temurun. Imam Muhajir sendiri punya saudara 30 lebih saudaranya. Cuma banyak yang meninggal kecil, belum kawin sudah meninggal, baru sudah meninggal. Banyak gitu. Jadi Hasan pertama kali sejarahnya itu ada yang di Rabitah, ada kiriman dari Maroko. Sada Al-Hasan. Oleh karena itu tadi banyak setiap zaman itu berubah panggilan. Jadi Imam Al-Muhajir, Imam. Tidak ada nama habaib. Ya. Kemudian baru dia setelah Imam di zaman yang Al-Faqih Muqaddam Ustaz itu dipakai di zaman yang Al-Faqih Muqaddam. Sehingga kalau sekarang kayak ada tahlil ada apa? Biasanya Al-Ustaz Al-Azam cuma satu aja yang boleh dipanggil Ustaz. Selain itu tidak boleh dipanggil Ustaz. Mahal tinggi nama Ustaz. Kalau sekarang ngaji sedikit Ustaz ya. Indonesia. Dan setelah itu Sayyid juga banyak dipakai di zaman tersebut zaman itu. Baru setelah cucunya Al-Faqih Muqaddam Abdullah Ba'alawi itu orang pertama kali dijuluki Syekh namanya. Jadi Syekh dulu dipakai di kalangan Sadah Ba'alawi. Panggilan Syekh. Tawasulnya itu macam-macam Syekh. Ya. Jadi Syekh itu kaidahnya dari Syekh di Hadramaut ditarik berarti dia Sadah. Yang Bapak ini tidak dipanggil Syekh dulu. Nah, dipanggil tapi sebagian di zaman tersebut dia Syekh bagi yang Bapak dan yang lainnya yang sudah martabat karena pada segi bahasa dan istilah berbeda Syekh. Walaupun dia kecil tapi berilmu dibilang Syekh. Nah, sehingga Syekh Bapak juga dia karena dia martabat Al-Fadl dibilang Syekh. Termasuk setelah zamannya Syekh Abu Bakar Musalim sudah dipanggil Habib. Habib Abu Bakar Musalim dan Syekh Abu Bakar Musalim, Syekh Abdurrahman Segaf. Itu terus ada sampai cucunya Al-Faqih Muqaddam ke bawah setelah zamannya Syekh Abu Bakar Musalim. Dan yang terakhir masuk di zamannya Al-Imam Sahibur Ratib yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Gurunya Habib Al-Haddad. Itu pertama kali yang dipanggil Habib. Baru istilahnya tanah Habib. Untuk membedakan Syekh. Iya, nah itu masih Syekh, namanya Syekh Abdullah Ali Idrus. Nah, dipanggil Habib Abdullah Ali Idrus belum dikenal nama Habib itu. Untuk membedakan ahli Hadramaut dan di murid daripada anaknya Syekh Abu Bakar Musalim bin Sayyidina Hussein adalah Al Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Nah, disitulah dikenal pertama kali beliau yang diberi Habib Umar karena dia keluar dari masuk ke Quraidah. Jadi tenar nama Habib dan Imam Muhammad bin Al-Haddad banyak yang ke Afrika, banyak yang murid-muridnya jadinya nama Habib itu tenar. Itulah jadi setiap zaman ada perubahan 100-200 tahun berubah. Ada istilah Habib mungkin ada istilahnya sekarang nanti ada istilah sendiri mungkin istilahnya setelah zamannya Habib Umar ini mungkin tidak Habib lagi nanti. Saya kembali ke Iya. Oh di Surabaya. Jadi ini salah satu juga kemarin sebelum kita tutup dengan doa. Kemarin sedikit juga di jalsah khusus di Ampenan sama Habib Taufik. Dengan adanya ini
terpancing kata beliau. Jangan kita terpancing dengan sesuatu, karena beliau sendiri pun dipancing untuk berkomentar. Katanya Syekh Taufik, anak ini dari BIN undangan suara kita. Kemudian dari Istana Presiden juga mengundang beliau untuk berkomentar. Sengaja dipancing. Nah, jadi memang Habib Umar sendiri pun dipancing untuk berkomentar, membuat jawaban, surat jawaban. Waktu itu ada satu orang juga meminta salah satu teman kita di Hadramaut untuk menanyakan hal ini ke Habib Umar. Habib Umar kita buat tulisan, Bismillah, dibuat tulisan tapi khusus untuk penuntut ilmu saja, tidak disebar. Tapi itu yang disebar. Karena apa? Karena memang sesuatu hal seperti ini ada tujuannya yang kita tidak tahu di belakang apa dampaknya, sehingga kita, karena Imam Syafi'i sendiri menyebutkan idza nataqa as-safihu fala tajibu fa khairun min ijabati as-sukut. Kalau orangnya, karena apa? Ilmu semua kita banyak sudah menjelaskan. Sudah tidak ada yang mengingkari dari zaman ke zaman. Nah, belum pernah ada yang mengingkari. Pertama kali yang mengingkari Al-Irsyad. Coba tidak mengingkari nasab Alawiyah. Bukan Alawiyahnya yang diingkari sama Irsyad pertama kali. Ya. Cuma dia mengingkari kuliah, bukan dia mengingkari nasab. Ya. Belum pernah ada dalam sejarah pengingkaran nasab, baik itu Ahlus Sunnah, baik itu Syiah, baik itu siapapun, belum pernah ada dalam sejarah. Sehingga karena di kutub-kutub mereka tidak ada yang mengingkari. Berarti ini ada tujuan di balik itu, sehingga jangan sampai kita terpancing untuk berkomentar. Bahkan sesuatu yang kemarin bahkan Taufik juga menyebutkan sesuatu hal yang kemarin terjadi, masalah perlu didudukkan begini, tidak, itu sebenarnya bukan buat kita senang karena kita terpancing untuk berkomentar. Sehingga insya Allah selagi kita kembali ke jalannya para aslaf yang ada di kitab ini juga 5 tadi, bagaimana dalam ilmu, bagaimana dalam amal, bagaimana dalam ikhlas, bagaimana dalam qaul wara, ini insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat sesuai tuntunan daripada orang-orang tua kita. Wabillahi taufiq, alhamdulillahi rabbil alamin.